Koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional (PSE). Diawali dengan pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yaitu setelah mempelajarinya terjadi peningkatan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran yang menerapkan kompetensi sosial emosional. Penerapan 5 KSE dimulai dari lingkup kelas saya di sekolah, seperti melakukan bernafas dengan kesadaran penuh sebelum memulai pembelajaran dengan teknik stop. Kesadaran penuh mindfulness sebagai dasar penguatan 5 KSE. Kompetensi sosial dan emosional dapat terintegrasikan. Yang pertama, kompetensi kesadaran diri, yaitu kemampuan mengenali dan memahami emosi diri sendiri, kekuatan dan kelemahan diri, serta tujuan dan nilai-nilai diri. Contohnya, seorang siswa dapat mengenali emosinya sendiri, marah, sedih, senang. Siswa dapat memahami kekuatan dan kelemahannya sendiri, kemampuan matematika atau kemampuan dalam bergaul dengan teman. Seorang siswa dapat menetapkan tujuan dan nilai-nilai untuk dirinya sendiri. Misal ingin menjadi seorang pemimpin, memiliki achievement, bisa menyusun pencapaian dalam proses belajarnya. Kedua, kompetensi manajemen diri, yaitu kemampuan mengelola emosi diri sendiri, mengendalikan diri, dan mengarahkan diri sendiri. Contohnya, seorang siswa dapat mengendalikan emosinya sendiri seperti tidak marah ketika berdebat dengan teman. Seorang siswa dapat menunda kepuasannya seperti tidak makan camilan saat belajar. Seorang siswa dapat mengatur diri sendiri seperti menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Ketiga, kompetensi kesadaran sosial. Ini kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi orang lain, perspektif orang lain, dan norma sosial. Contoh, seorang siswa dapat mengenali emosi orang lain, seperti ketika teman mereka merasa sedih. Seorang siswa dapat memahami perspektif orang lain, seperti ketika teman mereka mengatakan bahwa mereka tidak menyukai sesuatu. Seorang siswa dapat mengikuti norma sosial, seperti tidak berbicara keras di kelas. Seorang siswa dapat mengendalikan emosinya sendiri, seperti tidak marah ketika berdebat dengan teman. Yang keempat, kompetensi keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan positif dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Contoh, seorang siswa dapat membangun hubungan positif dengan teman dan gurunya. Seorang siswa dapat bekerja sama dengan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas kelompok. Seorang siswa dapat menyelesaikan konflik dengan teman-temannya secara konstruktif. Dan yang terakhir, kelima, kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan membuat keputusan yang bijaksana dan beretika, mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Contoh, seorang siswa dapat membuat keputusan yang bijaksana, seperti tidak ikut-ikutan teman yang melakukan hal yang salah. Seorang siswa dapat mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya, seperti tidak menyontek dalam ujian. Seorang siswa dapat mengambil tindakan yang bertanggung jawab, seperti menyelesaikan tugas sekolah dengan tuntas. Penerapan pembelajaran yang berkompetensi sosial dan emosional dan berpondasi kuat dengan kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah, yaitu sikap positif setiap individu terhadap diri sendiri dan orang lain. Jawaban pertanyaan pemantik 1. Selain itu, keterampilan dalam implementasi KSE, kompetensi sosial dan emosional, komunikasi efektif, dan manajemen kelas menjadi meningkat. Sikap menjadi lebih empatik dan inklusif. Mendukung lingkungan belajar yang suportif
dan responsif terhadap kebutuhan murid. Selanjutnya, pertanyaan pemantik kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Modul-modul sebelumnya 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Untuk jawaban pemantik 2 yaitu PSE pembelajaran sosial dan emosional mendukung pendidikan holistik selaras dengan filosofi pendidikan KHD Ki Hajar Dewantara. PSE memperkuat nilai keteladanan guru dalam empatik dan kepemimpinan peran guru. Yang ketiga, PSE mendukung pendidikan berkelanjutan dengan fokus mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dalam visi guru. PSE menciptakan lingkungan belajar yang suportif, selaras budaya positif. PSE memastikan pendekatan individual dan inklusif yang mengoptimalkan potensi murid dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga kemudian setelah mempelajari modul ini, ternyata untuk melengkapi jawaban pertanyaan lanjutan, yaitu sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa PSE hanya berkaitan perkembangan karakter, sehingga saya fokus utama pada akademis. Setelah mempelajari modul ini, ternyata PSE juga sangat penting menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan responsif, juga mendukung kesejahteraan psikologis murid dan guru. Pertanyaan lanjutan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. Maka ada 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yaitu pertama, pentingnya kesadaran dan manajemen diri dalam mengelola emosi dan stres. Yang kedua, kesadaran sosial dan keterampilan berelasi untuk membangun hubungan positif dan empati. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Pertanyaan lanjutan ketiga, yaitu berkaitan dengan nomor 2, perubahan apa yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid, juga apa bagi rekan sejawat. Jawaban lanjutan ketiga bagi murid yaitu mengintegrasikan latihan kesadaran diri dan manajemen emosi dalam rutinitas harian, serta membangun budaya kelas yang menghargai keberagaman dan kerjasama. Bagi rekan sejawat, mengadakan pelatihan dan diskusi rutin tentang PSE, pembelajaran sosial dan emosional, serta menciptakan komunitas dukungan bagi guru untuk berbagi praktik terbaik dan strategi dalam mendukung kesejahteraan psikologis well-being bagi murid dan guru.